Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor memvonis Harvey Muiz 6 tahun, 6 bulan penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah dalam kasus korupsi tata niaga timah. Vonis ini dinilai lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni sebelumnya 12 tahun bui. Nah, selain itu, Pengadilan Tipikor juga memvonis Helena Lim 5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah, korupsi yang sama. Dan lagi, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun bui. Kemudian yang ramai diperbincangkan saat ini, apakah hukuman ini dinilai sudah tepat sasaran dan memenuhi aspek keadilan? Kita akan bahas langsung bersama dengan Abdul Fikar, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami dalam sambungan Zoom. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Sehat ya, Pak? Selamat siang, sehat Mbak Gracia. Oke. Oke. Baik, Ya. Pak, langsung saja nih yang saat ini lagi ramai banget dibahas semua hukuman di bawah tuntutan JPO. Gimana nih menurut Bapak pemberantasan korupsi di Indonesia kalau dilihat dari hukum pidananya, Pak? Ya. Nomor satu ya, eh, tindak pidana itu harus dilihat apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya gitu, atau karena diperintah orang gitu ya. Jadi eh, apa namanya, untuk melihat sebuah perbuatan gitu ya, hakim juga harus melihat itu apa unsur itu tadi, unsur kesengajaan, kelalaian, atau dia justru orang yang melakukan karena diperintah oleh orang lain atau oleh atasannya. Nah, itu itu satu. Itu yang akan itu menentukan besar kecilnya hukuman. Ya, yang kedua ya, ada ketidakseimbangan antara apa namanya, akibat dari satu tindak pidana ya, besar kecilnya itu juga akan menentukan besar kecilnya hukuman. Nah, dari satu tindak pidana atau satu perbuatan kan sebenarnya begini. Ada dua aspek. Aspek pertama adalah menilai perbuatannya apakah melawan hukum atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Itu satu. Ya, yang kedua, kerugian, apakah ada akibatnya? Akibatnya adalah kerugian, ya, kerugian negara atau kerugian orang lain dan sebagainya. Nah, itu yang dua aspek ini yang akan menentukan apakah sebuah hukuman itu berapa pantasnya dia dihukum. Nah, itu ya. Nah, biasanya itu mengacu kepada rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, yang ditangkap oleh negara. Negara dalam hal ini adalah kejaksaan, jaksa penuntut umum, gitu. Jadi masyarakat diwakili oleh negara, negara memberi kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menuntut orang yang melanggar hukum, orang yang sudah apa namanya, melakukan satu perbuatan yang melanggar, yang menyakiti keadilan di dalam masyarakat, sehingga dia harus dibawa dan diproses secara hukum. Nah, itu apa namanya, duduk persoalannya seperti itu gitu. Nah, karena itu kemudian ketika menentukan, hakim akan menentukan, akan tergantung berapa, umpamanya berapa besar rasa keadilan masyarakat yang ditangkap oleh jaksa. Itu tercermin dari besar kecilnya tuntutan, ya. Besar kecilnya tuntutan di pengadilan. Umpamanya Harvey Muiz itu dituntut 12 tahun gitu. Ya. Tapi hanya dijatuhi eh, berapa? 6,5 tahun. 6,5. 6,5 tahun. Nah, Iya. kemudian Helena dituntut 10 tahun, ya. Dijatuhi hukuman 5 tahun setengah, ya. 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 Helena tahun berapa? penjara, Pak. 5 tahun. 5 tahun Nah, penjara. kalau dilihat dari eh, apa eh, apa kejadian-kejadian atau penghukuman atau jalannya peradilan selama ini, sebenarnya biasanya ya ukuran keadilan itu yang apa namanya, mungkin bisa diterima oleh masyarakat adalah hukuman itu separuh ditambah 10%, separuh dari tuntutan ditambah 10%. Umpamanya ancaman apa, tuntutannya 10 tahun. Maka biasanya ya vonis itu dijatuhkan 50%-nya 5 tahun, kemudian ditambah 10%. Separuhnya 5 tahun ditambah 10% dari
10 tahun. Mestinya 6 tahun. Tuh, ya. Mestinya 6 tahun itu apa namanya Helena itu. Kalau melihat tuntutannya gitu, ya. Kalau melihat tuntutannya. Tetapi kalau melihat kerugiannya gitu ya. Nah, itu juga akan jadi persoalan gitu. Apa merasa terasa tidak adil gitu. Orang yang banyak merugikan dia berapa 900 juta apa ya? Apa berapa ratus juta Iya, itu? sekitar sekitar segitu, Pak. Ah, terasa tidak adil kerugian apa namanya orang yang merugikan negara sampai sekian banyak gitu sekian ratus Mhm. juta hanya dihukum 5 tahun. Sementara umpamanya ada seperti yang Presiden katakan juga ada masyarakat pencuri entah pencuri sepatu entah pencuri makanan ya baru mencuri begitu aja sudah dihukum 2 atau 3 tahun gitu. Nah itu kan Iya, ada rasa keadilan masyarakat yang terusik gitu sebenarnya. Nah karena itu ini sebenarnya harus menjadi perhatian dunia peradilan gitu ya. Artinya harus menjadi perhatian hakim-hakim gitu. Apalagi kalau kita bicara soal Harvey Muiz. Harvey Muiz itu merugikan negara kalau nggak salah 300 triliun, ya kan? betul. 300 triliun. Triliun. Kemudian hanya dihukum cuma 6 tahun Enam setengah setengah. Iya. plus denda 420 miliar kalau nggak salah ya. Nah, segitu. Bahkan menurut hitung-hitungan Pak Mahfud itu cuma tidak sampai 10% itu, ya 1, I- sekian persen gitu dari kerugian yang diderita oleh negara. Nah, apa itu persoalannya? Persoalannya kalau menurut saya ini ada penghayatan yang tidak tuntas dari para hakim gitu ya. Dia tidak tuntas melihat kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan itu sehingga dia tidak tidak apa namanya tidak menyentuh rasa keadilan yang ada di dalam diri para hakim maksud saya karena bagaimanapun juga berbeda dengan sistem common law ya di kita nih civil law itu sepenuhnya kewenangan memutus itu ada pada hakim. Kalau di common law itu ada juri, ada masyarakat yang terlibat gitu untuk Oke. memutuskan. Tetapi kalau di sistem kita, sistem civil law ini sepenuhnya kewenangan itu ada pada majelis hakim. Karena itu hakim betul-betul seperti menjadi Tuhan gitu. Karena dia memutuskan gitu. Tetapi kalau di negara-negara common law di samping hakim ya ada juga masyarakat gitu ya masyarakat yang Oke. menjadi juri gitu jadi juri memutuskan bersalah atau tidak hakim menentukan berapa hukumannya ya, seperti itu jadi ada keterlibatan masyarakat nah tapi Oke. sebenarnya di kita juga eh, mulai diresap konsepsi itu dengan umpamanya ada institusi yang namanya hakim ad hoc. Hakim ad hoc Ya. itu hakim yang diangkat hanya 5 tahun, 5 tahun yang diambil dari masyarakat, tapi cuma 5 tahun gitu. Makanya 5 tahun sekali dia harus ikut tes lagi, bisa masuk atau enggak. Nah itu yang sebenarnya konsepsi juri itu yang diambil dalam hakim ad hoc. Nah tapi ternyata ketika orang meskipun dia menjadi hakim ad hoc, itu kelakuannya nggak berbeda dengan hakim karir gitu. Oke. Bahkan juga ada hakim ad hoc yang tingkahnya itu melebihi hakim karir gitu. Seolah-olah dia punya kewenangan penuh dan sebagainya. Nah, artinya yang ingin saya katakan adalah penerapan konsepsi tentang juri atau tentang keterlibatan masyarakat melalui institusi hakim ad hoc itu tidak sukses, tidak berhasil gitu. Nah, karena itu menurut saya lahirlah putusan-putusan seperti ini, seperti sekarang ini ya terhadap Henel Alim, terhadap siapa Harvey namanya Muiz. Harvey Harvey Muiz. Muiz. Nah, Harvey Muiz. Nah, lahirlah putusan-putusan seperti itu. Nah, saya kira ini yang harus diperbaiki tidak hanya 1 2 putusan, tetapi ini sistemik gitu. Ini kerusakan secara sistemik gitu. Nah, karena itu menurut saya seharusnya juga ada perhatian dari selain terutama Mahkamah Agung gitu ya, terutama Mahkamah Agung. Karena Presiden sendiri udah nyindir-nyindir saya lihat di dalam Iya, pidatonya iya. ya, Oke. udah nyindir-nyindir. Nah, tapi sekarang bagaimana Mahkamah Agung menangkap sindiran ini, memperbaiki aparaturnya. Begitu, Oke. Mbak. Iya. Pak, tadi soal sindir-menyindir gitu. Presiden Prabowo kan juga Ya, ikut berkomentar ya soal vonisnya Harvey ya. Muiz yang dinilai lebih rendah begitu. Nah, kalau dari postur Undang-Undang Tipikor sendiri yang sudah ada, mungkin diterapkan
50 tahun ini gitu Pak, atau perubahan secara sistemik tadi yang Pak Fikar Ya, sampaikan? ya. Nah, peradilan kita atau hukum pidana kita itu hanya mengenal jenis hukuman itu: satu, hukuman mati masih ada; dua, hukuman penjara. Hukuman penjara itu minimal 1 hari, ya, Mhm. paling lama 20 tahun yang terbatas, Ya. ya, atau yang tidak terbatas seumur hidup gitu. Nah, penjara juga bisa seumur hidup, ya. Nah, Mm-mm. kemudian yang ketiga denda, ya, denda. Denda itu artinya mengganti kerugian yang sudah terjadi di dalam peristiwa itu. Nah, itu di hukum pidana kita mengenal itu. Nah, berapa akan diterapkan gitu ya. Nah, itu tadi tergantung sejauh mana negara, dalam hal ini jaksa penuntut umum, menangkap rasa keadilan. Besaran tuntutan Oke. itulah yang menggambarkan berapa sebenarnya rasa keadilan yang apa namanya harus ditebus oleh para pelaku itu gitu. Nah, itu yang tergantung pada itu. Jadi meskipun ada pidana seumur hidup, ada pidana 20 tahun gitu ya, ada pidana 15 tahun, kalau tidak dituntutkan oleh jaksanya nggak mungkin itu dijatuhkan gitu. Nggak Oke. mungkin dijatuhkan karena yang menjadi dasar persidangan adalah dakwaannya jaksa, tuntutannya jaksa. Nah, Oke. boleh hakim keluar dari itu, ya, artinya dia memutus lebih, tetapi hakim harus punya argumentasi yang kuat gitu. Nah, inilah yang menurut saya kekurangan secara sistemik itu gitu, ya. Di samping jaksanya menangkap rasa keadilan terlalu terlalu rendah kalau menurut saya menuntutnya, ya. Juga ketika pembuktian, jaksa itu tidak kurang bisa membuktikan bahwa kerugian negara itu begitu besar gitu. Jadi selain kerugian material juga ada kerugian lingkungan, kerugian sosial, dan kerugian segala macam. Bahkan itu tadi hitung-hitungannya sampai 300 triliun itu harga Triliun. itu, ya. Nah, Oke. itu yang menurut saya kurang bisa meyakinkan hakim gitu. Karena Oke. bagaimanapun juga hakim itu pegangannya adalah ketika dia memutuskan didasarkan pada minimal ada 2 alat bukti plus keyakinannya. Meskipun ada lebih dari 2 bukti, kalau yakinnya tidak hakim, bisa dibebaskan juga. Nah, itu. Nah, karena itu saya Oke. bilang ini tugasnya jaksa penuntut umum untuk bekerja keras meyakinkan hakim bahwa ini sudah betul-betul merugikan negara dan merugikan masyarakat. Begitu, Mbak. Oke. Saat ini Kejagung juga telah mengajukan banding, Pak, atas vonis suami aktris Sandra Dewi ya tadi, Harvey Muiz. Dari analisis Bapak, apa sebetulnya skenario yang mungkin terjadi ke depannya? Iya. Nah, menurut saya memang harus, ya, kejaksaan tuh harus mengajukan banding karena vonisnya tidak sesuai dengan ukuran tuntutannya. Makanya tadi saya bilang kalau 12 itu pantasnya jatuhnya 7-8 tahun sebenarnya. Vonisnya 7-8 atau sampai 10 tahun lah begitu. Ya, kalau tuntutannya 12. Nah, karena itu dia wajib banding. Justru kalau dia tidak banding, itu kita curiga ada apa? Jaksa tidak banding, sudah hakimnya memutusnya di bawah standar, jaksanya tidak banding pula. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, karena itu kemudian jaksanya banding. Dan kita dengar juga di televisi, ya, bahwa kejaksaan bilang menangkap rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Itu ada juga kalimat-kalimat Iya. begitu ada. Nah, karena itu sudah pantas dia melakukan hukuman banding. Mudah-mudahan pengadilan tinggi akan bisa memeriksa dengan jernih gitu ya, sehingga dia bisa melihat rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat itu bagaimana. Begitu, Mbak. Oke, Pak Harvey Muiz juga hukumannya dikurangi, ini alasannya karena berperilaku sopan. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi Ya. yang Pak Fikar sampaikan. Ini tanggapan Bapak terkait masalah ini seperti apa, Pak? Itu yang menurut saya mengada-ada, Oke. ya. Karena sopan itu bukan faktor yang memberatkan dan meringankan gitu. Faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman itu ada tersendiri. Umpamanya orang bisa ringan hukumannya karena dia belum cukup umur, umpamanya anak kecil, belum dewasa ketika melakukan itu, atau ketika melakukan itu dia lagi sakit jiwa gitu, atau Ya. ketika melakukan itu dia dipaksa oleh orang lain supaya melakukan itu. Nah, itu bisa meringankan.
gitu ya, lebih meringankan. Tetapi apa dengan alasan apa tadi sopan ya, Iya, sopan sopan, itu semua berperilaku orang sopan. berperilaku sopan. Sopan itu orang tidak hanya di pengadilan. Coba kamu tidak sopan di jalanan, ditendang oleh masyarakat itu, iya kan? Artinya memang sopan itu kebutuhan, kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di pengadilan, di luar peradilan pun kita harus sopan gitu. Nah karena itu menurut saya agak konyol kalau soal sopan santun ini dijadikan alasan untuk sebagai apa yang meringankan gitu hukuman gitu. Jadi nggak tidak relevan kalau menurut saya begitu, Mbak. Oke, baik Pak, pertanyaan saya sekaligus menutup, perbincangan kita pada siang ini Pak ya. Hakim Ya, memerintahkan jaksa mengembalikan aset milik Helena Lim yang telah disita. Ini berbeda dengan kasus, Harvey Muiz yang tidak dikembalikan begitu ya Pak ya hartanya. Hakim menilai ya. aset Helena yang disita tidak memenuhi syarat penyitaan. Kalau dari analisis Bapak sendiri, kenapa ini bisa terjadi, Pak? Di mana duduk perkaranya perbedaan antara Harvey Muiz dan juga Helena Lim? Oke. Nah, penyitaan di dalam perdata dalam kasus perdata berbeda dengan penyitaan dalam kasus pidana. Kalau Oke. dalam kasus perdata harta tergugat itu disita untuk menjamin pembayaran kalau dia kalah gitu. Itu di Mhm. kasus perdata. Tapi di kasus pidana yang disita itu oleh negara, oleh kejaksaan adalah barang-barang hasil tindak pidana gitu ya, Oh, barang-barang hasil tindak pidana. Nah, dari mana barang-barang hasil tindak pidana itu diketahui? Ya dari penyelidikan dan penyidikan. Gitu. Sejauh mana dia sudah merugikan masyarakat? Sejauh mana dia sudah merugikan negara gitu ya ketika dia melakukan perbuatan itu. Nah, itulah yang akan disita ya sudah duitnya disalurkan kemana saja, dibelikan apa saja, umpamanya ya itu barang-barang itu bisa disita semuanya. Nah, tentu saja batasannya adalah kan gini, orang sebelum melakukan korupsi kan juga pasti sudah punya harta benda juga kan gitu kan. betul Pokoknya kalau betul. dia dianggap korupsi tahun 2023 gitu ya, Mhm. maka yang dapat disita menurut hukum ya, menurut hukum kalau dinyatakan bahwa korupsi itu dimulai tahun 2023, maka harta yang diperoleh sepanjang tahun 2023 sampai 2024 itu yang boleh disita Oke. ya karena itu diperoleh setelah dia melakukan tindak pidana, melakukan korupsi gitu istilahnya, baru itu boleh disita. Nah mungkin dalam putusannya Helena ini ada harta-harta yang diidentifikasi diperoleh jauh sebelum dia melakukan korupsi. Nah Mhm. umpamanya sebelum korupsi dia punya rumah iya kan, punya Iya. rumah atas nama dia beli jauh sebelum korupsi umpamanya. Nah, maka ketika diputus, rumahnya nggak harus dikembalikan karena memang itu bukan bukan hasil korupsi, Korupsi. iya kan? Karena itu adalah dimiliki sebelum dia melakukan korupsi. Karena itu kemudian ada putusan hakim yang memerintahkan mengembalikan harta Helena yang bukan hasil korupsi itu dikembalikan kepadanya. Begitu duduk soalnya. Nah, Baik, terima kasih Pak Fikar, oke, penjelasannya detail sekali. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV, oke, Pak. Dan itu wawancara oke. kami bersama dengan Abdul Fikar, pakar hukum pidana terkait dengan yang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu tuntutan dua tersangka kasus korupsi timah, Harvey Muiz dan Helena Lim. Demikian teman-teman, sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral, saya Gracia Ben. Sampai jumpa.